Mel, kamu udah harus jalan sayang. Takutnya Rizky keburu datang untuk jemput kamu ke kantor. Aku tahu, Bu. Tapi bener-bener susah banget buat aku untuk ninggalin Dedi dalam kondisi kayak gini. Tapi Mel, supaya kamu bisa ngindarin Rizky ya kamu harus pergi sayang. Kalau masalah Dedi jangan khawatir Mel. Ibu pasti jagain Dedi. Dan ibu juga yakin Dedi pasti baik-baik aja Mel. Cara Bu Bos dalam mengatasi masalah emang beda sama Pak Bos. Tapi saya yakin mereka berdua sama-sama mau yang terbaik untuk Non Mel. Selama Pipi masih koma, aku harus bisa selesaikan semua masalah sendiri. Mungkin aku terkesan sadis karena harus membuat Mel dan Pipi berpisah. Tapi menurutku cuma ini cara yang terbaik. Ya mungkin Mel akan lebih tenang kalau dia itu pergi jauh dari Rizky. Selain itu aku juga bisa menyelesaikan masalah lainnya. Aku rindu sekali sama Putri. Rasanya ingin sekali aku memeluk anak itu dan saling tukar cerita seperti biasanya. Masalahnya yang ada sekarang sudah membuat hubunganku dengan Putri jadi kurang baik. Dan ini waktunya aku memperbaikinya. Gue masih terus kepikiran dana perusahaan yang diambil sama Tante Nawang. Dia bilang kalau itu dibuat pengobatan Om Reman. Tapi entah kenapa gue gak percaya ya. Setahu gue, biaya pengobatan Om Reman itu udah ditanggung sama asuransi kantor. Bahkan semuanya udah di-cover. Apa jangan-jangan Tante Nawang pakai dana itu untuk urusan lain? Apa mungkin penarikan dana itu ada urusannya sama Mel? Gue harus selidiki masalah ini. Kalau sampai uang itu dipakai macam-macam, apalagi kalau sampai ya gue bisa aja melakukan sesuatu untuk perusahaan itu. Tun, gimana Tun? Udah siap semua? Siap Mas Jojo, bentar nih, udah nih. Pak, itu Pak. Pelan Pak. Bu, aku pamit dulu ya. Aku titip jagain Dedi. Pokoknya Ibu harus selalu kabarin aku ya, Bu. Aku bakal rutin cek HP aku terus. Iya sayang. Kamu hati-hati ya di sana. Jaga diri kamu baik-baik Mel. Terus masalah handphone juga kamu nyalain seperlunya aja. Kalau nomor nggak dikenal hati-hati ya Mel ya. Ayo Mel, sebaiknya kamu jalan sekarang. Ibu takut Rizky keburu nyampe. Mel, ingat ya, jaga diri baik-baik. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, telepon langsung Om Jojo, ya. Aku nggak tahu Ibu mau aku pergi karena dia bener-bener pengen bantuin aku jauh dari Rizky, atau karena dia benci sama aku. Tapi apapun itu aku yakin
dia bakal take care of Daddy. I know she loves Daddy so much. Kemarin aku salah karena udah raguin cinta ibu ke Daddy. Yaudah aku pamit ya, Bu. Iya. Hati-hati, Mel. Hati Non. Jadi sekarang kan Mel udah pergi. Kamu siapin ya semua rencana kita waktu itu juga. Siap, Bu. Siap. Biatun juga. Siapin semua yang kemarin saya udah jelasin ke Biatun ya. Iya, Bu. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah keluarga ini walaupun tanpa bantuan Pipi. Yap. Permisi Pak Vito. Kemarin Pak Vito minta saya untuk mencari tahu siapa saja yang sudah berinvestor di perusahaan startup Pak Pangeran. Iya betul. Sudah dapat informasi siapa aja yang udah kerja sama dengan perusahaan itu? Saat ini yang bekerja sama dengan mereka hanya Sanjaya Group saja. Tapi PT Soraya Persada Utama sudah mau menanamkan modal di sana. Tapi dari info yang saya dapat, tawaran itu ditolak oleh Pak Pangeran. Jadi mereka masih butuh investor. Pangeran dan teman-temannya pasti sedang kesulitan untuk membangun startup itu. Aku ingat banget. Aku pernah ketemu sama Atta di sebuah kafe. Dan dia stres banget mikirin perusahaan itu. Iya loh Pak. Iya Pak, awal bulan saya pasti bayar kok iuran apartemennya. Tunggu saya gajiannya keluar ya Pak ya. Tapi saya janji Pak, saya pasti bayar kok. Saya juga mohon ya Pak, supaya saya diberikan waktu buat agar lama bayarnya gitu Pak. Ya mungkin awal bulan atau akhir bulan lah, saya pasti bayar kok Pak. Siapa lagi sih? Kartu kredit. Iya loh Mbak. Iya Mbak, saya tahu kartu kredit saya nunggak lama. Ya tapi saya janji Mbak, nanti kalau saya udah ada uang, saya pasti bayar kok Mbak. Ya mungkin pertengahan bulan atau awal bulan lah. Tapi saya janji Mbak, saya pasti bayar. Iya, makasih Mbak. Fit, gue duluan ya. Ya. Atta kemana? Barusan dia pergi buru-buru. Kayaknya dia lagi banyak masalah pribadi. Dia kelihatan stres. Aku nggak sengaja denger orang kredit card nagih dia. Sorry, emangnya dia kurang mampu ya? Sebenarnya ya, Atta sama Citra itu dari keluarga yang berada. Tapi mereka memutuskan untuk mandiri, mereka nggak mau nyusahin orang tuanya. Ya, walaupun mereka kesusahan buat kebutuhan keluarganya. Tetap aja, mereka berdua nggak mau minta uang sama orang tuanya. Aku tuh bingung ya, antara kasihan sama salut sama mereka berdua. Dea, tolong kamu atur pertemuan sama Pak Atta. Kalau bisa siang ini. Pak Atta itu temannya Pak Pangeran kan yang kerja di perusahaan startup juga Pak? Iya betul. Tapi saya mau pertemuan ini dirahasiakan. Saya mau bicara secara pribadi sama dia. Baik, akan saya arrange pertemuan Pak Vito dengan Pak Atta siang ini ya Pak? Thank you. Ya, sama-sama. Saya permisi Pak. Mas Vito, Iya Pak. saya barusan dapat info dari Jojo soal keberadaan supir angkot itu, Mas. Ada di mana dia sekarang? Kalau keberadaannya persis saya nggak tahu, Mas. Soalnya dikasih tahu katanya dia pindah kontrakan daerah Bogor, Mas. Lagi dicari sama anak-anak buahnya Jojo, Mas.
Semoga aja dia bisa ditemukan dengan cepat. Supaya kita bisa lanjut proses hukum kematian Mama. Amin, saya doakan itu, Mas. Kalau terbukti Bu Soraya yang bersalah, sepertinya Putri harus memikirkan ulang soal rencana pernikahannya dengan Pangeran.